Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Adik-adik, apa kabarnya kalian? Semoga kalian sehat dan sukacita selalu ya. Nah adik-adik, sebelum memulai IMPA kita pada pagi ini, kita akan saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, mari bernyanyi dari Kidung Ceria 184, Bermacam-macam Anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Kita ulang sekali lagi ya. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu ya sebelum kita memulaikan IMPA kita. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena sampai pada hari ini Tuhan masih mau menyertai kami. Sehingga sampai saat ini kami masih boleh mengikuti IMPA di hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai IMPA kami. Kiranya Tuhan menyertai IMPA kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu dari KC 280 yang judulnya Tiap Waktu. Kita nyanyi sama-sama ya. Adik-adik, sekarang kita mau baca Mazmur. Kak Merlis ajak adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya dan cari kitab Mazmur. Singkatannya MZM. Hari ini kita akan baca Mazmur pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mazmur 19 ayat 1 sampai 7. Demikian, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari
yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Demikianlah pembacaan Mazmur kita hari ini. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 36, Yang Jagaku Selalu. Kita nyanyi sama-sama ya. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Yang beri badanku kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Yang larang aku buat segala hal yang jahat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua, dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya, Kakak Michelle mengajak semua adik-adik klien yang menonton ini untuk kita sama-sama berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini.
Terima kasih karena kami boleh berkumpul bersama keluarga kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkati kami semua Tuhan Yesus, anak-anak-Mu, supaya kami mampu dan mengikuti serta firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini, dan biarlah hidup kami ini terus dipimpin dan dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu hari ini. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mulai ceritanya ya. Sekarang kita siapin Alkitabnya. Lalu buka Yoel 1 ayat 4 sampai 9. Yoel 1 ayat 4 sampai 9. Sudah? Yuk kita baca bersama-sama ya. Yoel 1 ayat 4 sampai 9. Yoel 1 ayat 4 sampai 9. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab kita. Syukur kepada Tuhan. Sekarang, Kak Olen mau bercerita dulu nih tentang seorang anak bernama Dita. Hari ini adalah hari pertama masuk sekolah setelah libur panjang akhir tahun. Dita dengan semangat berangkat ke sekolah karena Dita tahu bahwa ia akan segera bertemu dengan teman-teman yang ia rindukan. Sesampainya di sekolah, ternyata beberapa teman Dita tidak masuk sekolah dikarenakan rumahnya terendam banjir. Karena hari itu beberapa temannya tidak masuk sekolah, Dita pulang ke rumah dengan bersedih hati. Sesampainya di rumah, Ibu Dita melihat raut wajah Dita yang bersedih hati. Lalu ia mulai mendekati Dita dan bertanya, "Wah, anak ibu udah pulang sekolah nih, tapi kok mukanya cemberut seperti itu? Ada apa, Nak?" "Iya, Bu, hari ini aku sedih karena banyak sekali temanku yang tidak masuk sekolah. Soalnya rumah mereka terendam banjir, Bu." "Oh, anak ibu bersedih hati karena itu." Ibu tahu nggak sih apa penyebab banjir itu?" "Penyebab banjir itu bisa berbagai macam, Nak. Bisa karena curah hujan yang tinggi, karena kurangnya tanah resapan air hujan, serta banyaknya sampah yang memenuhi sungai, aliran air, dan selokan, sehingga menghambat aliran air hujan menuju ke laut. Coba ibu tanya dulu deh sama Dita, pernah nggak Dita buang sampah sembarangan? Atau Dita pernah nggak lihat orang lain buang sampah sembarangan?" Pernah, Bu. Dita terkadang masih suka buang sampah sembarangan. Orang-orang juga sering sekali buang sampah sembarangan ke sungai, ke selokan, atau buang di jalan. Nah, itu dia salah satu penyebab dari banjir. Penyebabnya adalah kita manusia yang masih nakal, yang masih sering buang sampah sembarangan. Padahal Tuhan sudah pernah loh kasih tahu kita melalui cerita di Alkitab bahwa kita harus menjaga lingkungan kita supaya kita bisa hidup dengan nyaman,
Tapi masih ada saja manusia yang tidak nurut, masih buang sampah sembarangan, jadi banjir deh. Jadi bencana alam yang kita alami adalah hukuman dari Tuhan ya Bu, karena kita nggak nurut sama Tuhan. Ya bisa dibilang seperti itu. Tapi Tuhan menghukum kita bukan karena Tuhan gak sayang loh sama kita. Justru Tuhan tuh sayang banget sama kita. Ia mau supaya kita nurut dan akhirnya bisa menikmati hidup di lingkungan yang bersih dan asri. Oh, seperti itu ya Bu. Kalau begitu, Dita gak mau deh buang sampah sembarangan lagi, biar teman-teman Dita tidak terkena banjir lagi. Lalu kalau sekarang sudah banjir seperti ini, apa yang bisa Dita lakukan Bu untuk teman-teman Dita sekarang? Dita bisa kok membantu mereka dengan memberikan bantuan makanan, baju, dan lainnya dari apa yang Dita miliki. Tapi kalau Dita belum bisa memberikan bantuan dalam bentuk makanan atau pakaian, Dita juga bisa membantu teman-teman melalui doa yang Dita ucapkan kepada Tuhan supaya bencana ini bisa segera selesai dan teman-teman Dita bisa kembali bersekolah bersama dengan Dita. Dan jangan lupa ya, ajak teman-teman lain untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan supaya tidak terjadi banjir lagi. Oh, baiklah Bu, kalau begitu. Sekarang Dita mau ngobrol dulu sama Tuhan Yesus melalui doa. Dita mau berdoa supaya bencana banjir bisa segera selesai dan teman-teman Dita bisa segera masuk sekolah serta bermain bersama Dita. Nah, adik-adik, bacaan Alkitab kita hari ini mirip nih dengan cerita Dita yang tadi. Hari ini kita membaca mengenai seruan Nabi Yoel kepada bangsa Yehuda. Tuhan menggunakan Nabi Yoel untuk mendorong umat agar bertobat dan juga sebagai penyambung lidah Tuhan untuk umatnya. Waktu itu, di Yerusalem sedang terjadi bencana wabah belalang yang sangat luar biasa. Serangan belalang itu mengakibatkan kerusakan total dari seluruh lahan pertanian dan perkebunan. Karena kerusakan itu, tidak ada hasil perkebunan yang dapat dikonsumsi oleh umat Yehuda kala itu. Kalau begitu, apakah bisa ada makanan? Tentu nggak bisa ya adik-adik. Bukan hanya itu, ibadah di bait Allah juga tidak dapat dilaksanakan karena tepung, minyak, dan anggur sebagai bahan persembahan korban juga tidak ada. Wah, kalau begitu gimana ya? Kasihan ya mereka tidak bisa beribadah dan tidak bisa makan juga. Nah, karena bencana yang terjadi itu, Nabi Yoel menasehatkan bangsa Yehuda untuk memohon ampun dari Tuhan dan berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kira-kira kenapa ya bangsa Yehuda harus memohon ampun? Ya, karena mereka sudah berbuat salah kepada Tuhan, sehingga Tuhan izinkan mereka mengalami serangan wabah belalang. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar beberapa hal, yaitu Tuhan Yesus bisa memakai berbagai peristiwa untuk mengajar anak-anaknya, seperti contoh peristiwa banjir yang dialami oleh teman-teman Dita. Tuhan ingin mengingatkan adik-adik agar tidak membuang sampah sembarangan. Harus buang di tempat sampah, bukan di sungai, selokan, atau aliran air lainnya. Dan dalam menghadapi peristiwa bencana alam ini, ada hal yang bisa kita lakukan untuk para korban bencana. Pertama-tama, kita bisa mendoakan mereka supaya Tuhan Yesus menghibur dan menolong mereka melalui pemerintah atau masyarakat sekitarnya. Dan jika ada kesempatan untuk memberi bantuan, adik-adik bisa menyisihkan uang jajan untuk disumbangkan kepada para korban bencana melalui kotak sumbangan di gereja, di sekolah, atau di lingkungan sekitar adik-adik.
Atau bisa juga melalui pemberian baju adik-adik yang masih bagus tapi sudah tidak dipakai lagi. Atau bisa juga memberikan buku pelajaran yang sudah tidak adik-adik pakai tapi masih dalam keadaan bagus. Nah, ayo sekarang kita harus siapkan tekad kita untuk selalu berdoa untuk orang lain atau bangsa kita agar semua dapat selalu menjalani kehidupan dengan sukacita. Demikian cerita kita hari ini. Amin. Adik-adik, kita mau berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih-Mu bagi kami anak-anak-Mu sampai dengan hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar cerita yang mengajarkan kami untuk selalu mendengarkan perintah-Mu dan melakukan ajaran-Mu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami agar kami selalu hidup rukun dan berdampingan terhadap sesama kami. Berkati akan pemerintahan negara kami agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan wakilnya serta para menteri yang bekerja untuk kemajuan negara kami. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja dan pelayanan di GPIB Jemaat Pelita. Berkati Ketua Majelis Jemaat, Ibu Pendeta Ellen Polii, para majelis bertugas, serta para pelayan di gereja. Kiranya mereka selalu melayani-Mu dengan sukacita. Tuhan, kami berdoa juga untuk keluarga kami, papa mama, kakak adik, oma opa, tante dan om, serta saudara-saudari kami yang lain. Berkati kami semua dalam menjalankan tugas kami masing-masing. Berkati orang tua kami yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan kami. Berikan kami semua kesehatan di tengah virus yang melanda negara kami, agar kami selalu berkumpul bersama-sama dan merasakan kasih dan berkat-Mu. Kami juga berdoa untuk sekolah kami. Ya Tuhan, terima kasih atas guru-guru kami yang dengan sabar mengajar dan mendidik kami, agar kami menjadi anak-anak yang pintar dan akal budi. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk keluarga, saudara, bahkan teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit, baik itu yang di rumah sakit atau yang di rumah sendiri. Berkati akan obat-obatan, makan, dan minuman yang diberikan oleh dokter dan tim tenaga medis. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga mereka bisa kembali bersama-sama dengan keluarga dan sanak saudara. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk fakir miskin yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus, kiranya mencukupkan apa yang mereka butuhkan melalui bantuan-bantuan setiap orang yang ada di sekitar mereka. Engkau memberkati mereka sama seperti Engkau memberkati kami sekarang. Ya Tuhan, terima kasih. Berkati kami akan hari ke hari kami selanjutnya, agar kami selalu bersukacita berjalan bersama Engkau. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa dan permohonan kami. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada
memberikan persembahan kan? Jangan lupa persembahannya dimasukin ke amplop dan ditulis tanggal IMPA hari ini. Yuk, setelah kita memberikan persembahan, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami untuk menjadi berkat bagi gereja dan pelayanan-Mu. Ajarkan kami untuk selalu mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam aktivitas. Nah, aktivitas kita kali ini masih berhubungan dengan cerita yang telah disampaikan oleh Kak Olen. Jadi, aktivitas kita hari ini yaitu membuat video. Jadi, adik-adik harus membuat sebuah video yang berisikan yang pertama, ayat Alkitab favorit atau ayat kesukaan adik-adik yang bertemakan untuk membangkitkan semangat kepada sesama. Ingat ya, membangkitkan semangat kepada sesama. Yang kedua, ajakan berdoa dan mendoakan bangsa dan juga negara kita dengan situasi dan kondisi saat ini yang sedang kita hadapi. Ingat, mendoakan bangsa dan negara kita dengan situasi dan kondisi saat ini. Jangan lupa, apabila sudah dibuat videonya, adik-adik bisa upload di Facebook atau Instagram masing-masing. Adik-adik, untuk video yang adik-adik upload di Facebook, adik-adik bisa tag salah satu nama kakak layan anak tanggung yang berteman dengan adik-adik di Facebook. Nah, untuk yang upload di Instagram, adik-adik bisa tag akun PAGPIB Pelita seperti di bawah ini tulisannya. Jangan lupa dibuat dan diupload ya videonya. Kakak tunggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sebelum itu, kita tutup semuanya dalam doa dulu ya. Mari kita ambil sikap berdoa, sikap yang sempurna, dan kita mulai berdoa. Dengar kakak Michelle ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, karena kami semua anak-anak-Mu boleh mendengarkan cerita dan firman-Mu pada hari ini. Berkati kami semua Tuhan Yesus, supaya kami bisa terus menjadi anak-anak yang taat dan melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami masing-masing, berkati mereka semua Tuhan Yesus. Biarlah kami semua bisa diberikan kesehatan selalu dan juga diberkati selalu, sehingga minggu depan kami bisa bertemu lagi dalam ibadah online kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sudah selesai nih ibadah kita hari ini. Kami Michelle mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai jumpa di IMPA online kita minggu depan. Dadah!